Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Rangga Arisadewa, NIM 16.24296, mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Di sini saya ingin mempresentasikan negara hukum dan demokrasi dengan tema negara dan kekuasaan. Baik. Yang pertama, negara kekuasaan adalah menjalankan suatu roda pemerintahan. Negara memiliki hak untuk berkuasa kepada rakyatnya. Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, masjid, negara kekuasaan, mastat, identik dengan pemimpin yang otoriter. Kekuasaan yang terpusat, sentralistik, konfigurasi politik yang otoriter, maka akan melahirkan produk hukum yang represif dan sangat mengekang kebebasan. Selanjutnya, dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsep kekuasaan negara atau sering disebut dengan trias sebenarnya berasal dari konsep pemerintahan negara Yunani klasik. Menurut Aristoteles, di antara bentuk negara aristokrasi, monarki, dan demokrasi tidak ada satupun yang ideal. Sehingga yang diperlukan adalah campur dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut. Sekitar abad ke-17 dan 18, John Locke menggelindingkan konsep pemisahan kekuasaan negara dengan membagikan kepada kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif, federatif seperti terlihat dalam buku Civil Government tahun 1690. Montesquieu dalam bentuk Spirit of Law tahun 1984 menyempurnakan konsep dari John Locke yang kemudian satu cabang pemerintahan yang lain seperti yudikatif, sehingga konsep trias politika dengan membagi cabang pemerintahan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika kemudian dikembangkan dan ditulis dalam berbagai konstitusi di berbagai negara. Karena itu, meskipun konsep trias politika sudah ada sejak zaman Aristoteles di Yunani, tetapi pencetus konsep ini dalam arti modern adalah seorang ahli filsafat politik yang bernama Charles Louis II, Baron de Montesquieu. Montesquieu kelahiran Paris, Prancis tahun 1689 Masehi dan meninggal tahun 1755 Masehi, adalah filsafat politik yang terpengaruh ajaran-ajaran dari Thomas Hobbes, René Descartes, John Locke, dan lain-lain. Kemudian ajaran-ajaran dari Montesquieu ini mempengaruhi pula pemikiran dari David Hume, Edmund Burke, Hegel, Alexis de Tocqueville, Emile Durkheim, Thomas Paine, Rousseau, dan lain-lain. Berikutnya,
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sejarah kekuasaan atau sering disebut dengan trias politika berasal dari konsep pemerintahan negara Yunani klasik. Pada abad ke-17 Masehi dan 18 Masehi, John Locke menggelindingkan konsep pemisahan kekuasaan negara dengan membagikan kepada kekuasaan di bidang eksekutif dan legislatif, federatif. Dan kemudian Montesquieu menyempurnakan federatif dari John Locke dengan menambahkan satu cabang pemerintahan lagi, yaitu yudikatif. Sehingga muncullah konsep trias politika atau kekuasaan negara dengan membagi cabang pemerintahan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikutnya di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial. Ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khusus. Kekuasaan adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Melihat sejarah yang telah berlangsung panjang ini melibatkan individu-individu dan kelompok yang saling berebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan terjadi sejak manusia itu ada, dalam berbagai bentuk tindakan yang lunak, hingga konflik dahsyat dan perang yang membutuhkan atau mengorbankan korban nyawa, darah, dan air mata. Sehingga menurut hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Abdul Ghaffar mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang yang disebut saja raja untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Menurut Niccolo Machiavelli, negara adalah kekuasaan. Simbiolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya semua all-embracing dan mutlak. Machiavelli berpendapat bahwa negara kekuasaan taat ialah di mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum. Menurut Jean-Jacques Rousseau, negara sebagai organisasi kedaulatan rakyat. Dalam pemikirannya tentang teori kontrak sosial yang berkaitan dengan pembentukan kekuasaan negara. Ia menjelaskan bahwa negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Baik, dan seterusnya kekuasaan bersama ini dinamakan negara. Kedaulatan rakyat, kekuasaan negara, atau istilah-istilah lain yang identik dengan menyerahkan hak-hak itu dan kebebasan tersebut, individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Dengan demikian, negara berdaulat karena mandat dari rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi, dan menjaga keamanan maupun harta benda mereka. Kedaulatan negara akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum. Maka dari segi ini, teori negara berdasarkan kontrak sosial merupakan
tesis terhadap hak-hak ketuhanan raja. Dalam teori hak ketuhanan raja, kekuasaan dan legitimasinya diperoleh dari Tuhan. Dengan teori kontrak sosialnya, Rousseau membalikan kekuasaan dari legitimasinya dari Tuhan ke manusia. Baik, kekuasaan yang diberikan kepada manusia di dunia mendapatkan Islam adalah suatu hal yang temporal dan parsial. Dalam hal ini, apabila kekuasaan itu harus berakhir, maka berakhirlah. Kekuasaan adalah otoratif Allah dan menunjukkan hal yang sangat absolut bahwa sebenarnya yang memiliki kekuasaan adalah Allah, sebagaimana firman Allah. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam hal ini, Tuhanlah atau Allah lah maha segala-galanya. Surat Ali Imran ayat 3 halaman 26. Berdasarkan ayat di atas, hanya Allah yang mutlak memiliki kekuasaan. Manusia hanya menjalankan sebagian kecil dari kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada orang tertentu untuk menjalankan perintah agamanya. Muslim Mufti mengatakan kekuasaan sebagai sesuatu kekuasaan tertinggi yang abadi dan tidak diwakilkan atau didelegasikan tanpa batasan atau kondisi. Tidak dapat dicabut dan tidak terlukiskan. Karena kekuasaannya adalah sumber hukum, maka hukum tidak dapat membatasinya. Al-Mawardi mengatakan, kekuasaan dibarengi dengan agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal Ahkam al-Sultaniyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian untuk guna memelihara agama dan mengatur dunia. Jadi dengan kita dengan agama yang kuat dibarengi dengan takwa kepada Allah bakal kekal dan bakal kuat. Selanjutnya, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadari masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat, bagaimanapun bersahaja besar atau rumit. Di sini kekuasaan menyebutkan bahwa seseorang atau kelompok yang menyadari akan kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari golongan-golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat. Para pemikir dan pengamat politik yang mendefinisikan kekuasaan atau power, Miriam Budiarjo mendefinisikan kekuasaan sebagai kemauan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tindakan laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Jadi, dalam pikiran dan pengamat politik yang memiliki power, yaitu Budiarjo, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa tingkah laku dengan sesuai dengan yang dimilikinya. Negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi politik. Negara itu merupakan tata aturan yang mengatur penggunaan kekuasaan. Karena negara yang mempunyai kekuasaan dalam rangka penggunaan kekuasaan, monopoli penggunaan kekuasaan, pelaksanaan, chief, dan ini adalah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh negara atau salah satu karakter yang terpenting daripada hukum. Jadi, negara ini dapat dipahami sebagai suatu organisasi politik. Negara itu merupakan tata aturan yang mengatur penggunaan kekuasaan. Jadi setiap kekuasaan itu diatur dalam aturan dari negara tersebut. Karena yang mempunyai kekuasaan dan dalam rangka penggunaan kekuasaan, monopoli kekuasaan pelaksanaan chief ini adalah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh negara atau salah satu karakter. Jadi setiap negara itu harus mempunyai karakter, bagaimana budaya dan bagaimana tata aturan negara, bagaimana dalam menindaklanjuti dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam diri negara, tergantung sifat-sifat negara, sifat khusus itu sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Memaksa dan mengatur ketertiban untuk hidup bersama masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan dan menegakkannya. Dalam hal ini, negara juga berwenang menghukum warganya yang melanggar hukum. Jadi, negara dari yang dijelaskan bahwa warga atau masyarakat yang melanggar hukum itu di setiap negara berbeda-beda dalam hal hukumnya. Jadi, negara A maupun negara B tidak sama menerapkan peraturan warganya yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Johann Heinrich Adolf Logemann, seorang tokoh ilmu negara memandang negara sebagai organisasi kekuasaan. Ia menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat. Negara adalah organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan suatu dengan yang lain serta keseluruhannya. Sedangkan fungsi-fungsi itu sendiri adalah jabatannya. Oleh karena itu, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatannya sebagai berikut. Satu, monopoli dalam menetapkan tujuan bersama, yaitu kehidupan yang ingin diwujudkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga negaranya.
Sedangkan cara untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh warganya. Mencakup semua, yaitu sifat negara yang berdiri di atas berbagai golongan atau kelompok, yang mengatasi segala perbedaan. Kebijakan yang diambil oleh negara harus berorientasi kepada kebaikan bersama seluruh rakyat. Johann Heinrich Adolf Lehmann, seorang tokoh ilmu negarawan negara sebagai organisasi kekuasaan, ia menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat. Negara adalah organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan suatu dengan yang lain serta keseluruhannya. Sedangkan fungsi itu sendiri adalah jabatan. Oleh karena itu, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan yang dirangkum sebagai berikut. Susunan jabatan-jabatan, pembentukan jabatan-jabatan, tugas dan kewajiban, melekat pada jabatan itu, kekuasaan dan wewenang yang melekat dari jabatan itu dengan batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya. Hubungan antar jabatan dan antara jabatan dengan jabatannya. Baik, sekian presentasi negara hukum dan demokrasi. Baik, kepada Mas, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Mas. Baik, silahkan. Baik. Sebelum saya menanyakan, tadi Mas sempat mempresentasikan terkait definisi negara kekuasaan adalah menjalankan suatu roda pemerintahan, negara memiliki hak dan berkuasa kepada rakyatnya. Kemudian tadi Anda juga menjelaskan bahwasanya kekuasaan negara itu identik dengan pemimpin yang otoriter, yang mana kekuasaan yang terpusat sentralistik, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang representatif yang sangat mengekang kebebasan. Setelah itu tadi Anda juga menjelaskan sifat-sifat suatu negara itu yaitu ialah memaksa dan mengatur ketertiban umum, hidup masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, juga ada yang kedua monopoli dan dalam menetapkan tujuan bersama, dan yang terakhir adalah mencakup semuanya, yaitu adalah sifat negara yang berdiri di atas berbagai golongan atau kelompok yang mengatasi suatu perbedaan. Kemudian tadi Anda juga menjelaskan terkait dengan jabatan-jabatan oleh organisasi. Tadi Anda menjelaskan tentang susunan jabatan, tentang pemberitahuan jabatan-jabatan, tentang tugas dan kewajiban melekat pada jabatan itu, kemudian dengan kekuasaan dan wewenang yang melekat dari jabatan ini dengan pembatas wewenang. Yang terakhir adalah tadi Anda juga menjelaskan hubungan antara jabatan dan antara jabat-jabatan dengan pejabat. Nah, setelah tadi saya mendengar penjelasan dari Anda, saya ingin menanyakan 3 hal pokok yang Anda jelaskan tadi. Yang pertama, saya ingin menanyakan jika pemerintahan tidak menjalankan atau keliru dalam undang-undang dengan baik, siapakah yang berhak untuk mengadili? Apakah itu negara, apakah itu pemerintah, ataupun siapa? Itu pertanyaan pertama saya, Mas. Kedua, pertanyaan saya, siapakah tokoh yang mengenalkan teori trias politika atau pembagian kekuasaan yang tadi Mas jelaskan? Terus yang terakhir, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Masnya, yaitu adalah apa itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Mungkin cukup itu 3 pertanyaan itu yang ingin saya tanya kepada Masnya. Tolong Masnya untuk bisa menjawab pertanyaan saya dengan jelas ya, Mas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama,
yang berhak untuk memeriksa dan mengadili adalah lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif itu punya peran untuk memeriksa dan mengadili. Untuk jawaban yang kedua, tokoh yang mengenalkan teori tersebut adalah Montesquieu. Dalam bukunya Le Épreuve des Lois. Jadi dalam bukunya Montesquieu sudah dijelaskan bahwa ia merupakan salah satu tokoh yang mengenalkan teori tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Yudikatif adalah memeriksa jalannya undang-undang dengan baik. Dan yang terakhir, eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.